Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dan sama-sama kita mengharap rahmatnya. Tiada kata yang terindah kecuali kita selalu memuji dan bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir alhamdulillah, kita masih diberikan Allah sehat wal afiyah fi taatillah. Kita masih diberikan Allah kekuatan, kita masih diberikan Allah kesempatan dan juga insya Allah keikhlasan untuk memenuhi panggilannya, melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan langkah kita dari tempat kerja kita memenuhi panggilan Allah sholat Jum'ah ini, setiap langkah kita menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita. Setiap langkah kita menjadi sebab Allah menghapus dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah meridhai kita semuanya. Yang tidak kalah pentingnya, alhamdulillah kita masih diberikan Allah nikmat batin, keteguhan iman Islam. Semoga Allah teguhkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita, yakni ketika kita dipanggil Allah, panggilan yang terakhir kalinya. Semoga dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita sebagai uswah suri tauladan, Nabi kita sebagai qudwah panutan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Semoga Allah berikan kekuatan untuk senantiasa kita ittiba sunnatihi, mengikuti daripada sunnahnya, tentu dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumil qiyamah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga kita dikumpulkan dengan beliau nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah dan sama-sama kita mengharap rahmatnya. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah, imtithali awamirillah, dengan berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya, wajudina binawahi, dan berusaha untuk kita jauhi segala larangannya, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, zahiran wa batinah, secara zahir maupun batin. Karena hanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya, maka fa insyaallah kita akan digolongkan termasuk di antara hamba-hambanya yang akan memperoleh kebahagiaan, bahagia di dunia, dan juga insyaallah akan kita peroleh kebahagiaan nanti di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun di antara kita, baik yang belum haji maupun yang sudah haji, kita senantiasa akan menginginkan jadi orang-orang yang mabrur.
Mabrur tidak mesti ketika sepulang haji, bisa sebelum haji sudah mabrur, amal-amalannya senantiasa baik, akhlaknya sesama baik, akhlaknya kepada Allah pun baik. Mabrur kalau kita tinjau dari segi bahasa, dari kata al-birru artinya satu kebaikan. Dalam tafsir Al-Lubab dikatakan oleh Ibnu Adil bahwa kata mabrur itu dari kata al-bir yang memiliki makna ismun li jami'i anwa'il khair, yang memiliki makna untuk seluruh kebaikan. Jadi makna kebaikan secara universal. Kalau khair, kebaikan secara parsial. Tapi kalau albir memiliki makna secara universal. Sehingga ketika orang berbakti kepada kedua orang tuanya pun disebut birrul walidain, bukan khairul walidain. Karena itu memiliki kebaikan yang sangat luas sekali, bahkan menjadi sebab Allah ridha ketika orang itu mendapatkan ridha dari kedua orang tuanya. Maka di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Sehingga kata albir tidak hanya satu dimensi keimanan kepada Allah, percaya kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab dan para nabinya saja, tetapi juga meliputi dimensi yang lainnya. Maka di terusnya ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Ketika orang menginginkan untuk mendapatkan titel mabrur, itu tidak hanya memperbaiki hablum minallah, dimensi keimanan kepada Allah saja, akan tetapi juga dituntut untuk memperbaiki dimensi sosial. Hendaknya senantiasa atal mala ala hubbihi, memberikan daripada harta yang dia cintainya, dzawil qurba. Kita disuruh memperhatikan daripada sanak kerabat kita, keluarga dekat kita, wal yatama, dan juga anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan ibnu sabil, orang yang berjuang di jalan Allah, was-sa'ilina wa fir riqab, dan orang-orang yang meminta-minta, wa fir riqab, dan dalam memerdekakan budak. Ini Allah hendak memberi pesan kepada kita ketika kita ingin menjadi orang yang disebut al-mabrur, apakah itu sudah berhaji ataupun yang belum. Karena kemabruran itu bisa juga setelah pensiun baru mabrur. Ada juga setelah haji beberapa tahun kemudian baru mabrur. Atau mungkin juga bisa belum berangkat haji tapi perilakunya sudah menunjukkan orang-orang yang senantiasa baik. Hablum minallah, hubungannya pun baik. Hablum minan nas pun baik. Kemudian yang ketiga, ketika orang ingin mendapatkan titel daripada al-mabrur, maka dituntutlah untuk memiliki dimensi ubudiyah yang kuat juga. Wa aqamas sholata wa ataz zakat, senantiasa mendirikan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Wa ataz zakat, dan menunaikan zakat. Karena memang tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat. Perintahnya adalah mendirikan sholat. Artinya sholat yang kita dirikan itu ada wujud. Namanya mendirikan, ada wujudnya. Kalau hanya mengerjakan bisa juga hanya asal gugur kewajiban. Maka perintahnya seluruh yang ada di Al-Quran maupun hadis, Allah perintahkan aqimus sholat, aqimis sholat, dirikan sholat. Karena sholat yang didirikan itu akan menjadi daripada benteng dalam kehidupan kita ini, akan bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan kita bermasyarakat ini.
maka kita diperintahkannya mendirikan salat, yang merupakan juga barometer dari seluruh amal kita, salat itu. Apabila orang itu salatnya baik, maka dianggapnya seluruh amal-amal yang lainnya baik. Tetapi apabila salatnya itu rusak, maka dianggapnya seluruh amalnya semuanya rusak. Idza saluhat sa'iru amal, wa in fasadat sa'iru amal. Maka kita usahakan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, salat 5 waktu kita jaga, maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah dalam agama merupakan gambaran sebagaimana dalam tubuh kita adalah kepala kita. Tubuh kita ini kalau nggak ada kepalanya, walaupun tubuhnya lengkap, ada badan, tangan, kakinya, tapi kalau nggak ada kepalanya, maka tidak dianggap kita manusia. Tapi kalau masih ada kepalanya, walaupun cacat tangannya, kakinya, maka masih dinilai sebagai manusia. Maka manusia ini dihitungnya berkepala, bukan bertangan atau berkaki. Nah, sholat di dalam kita beragama ini gambarannya seperti kepala pada badan kita. Inna maudhi'as sholat fiddin. Sungguhnya kedudukan sholat dalam agama itu kama maudhi'ir ra'si 'alal jasad, seperti kedudukan kepala pada badan kita ini. Jadi, kalau kita sholatnya sering lalai, sering lupa, bahkan sering sengaja meninggalkan, maka ibaratnya kita punya badan tak punya kepala. Kemudian wahada zakat, tunaikan zakat, ini tentu kaitannya dengan yaitu yang wajib ya, apakah itu zakat mal, atau zakat tijarah, atau zakat fitrah ya. Tapi kalau yang di atas tadi kaitannya dengan sedekah. Kemudian berikutnya, ketika orang menginginkan untuk mendapatkan kitab mabrur, maka harus memiliki dimensi kejujuran. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka senantiasa menepati janji mereka. Idza ahadu, mereka apabila telah berjanji. Janji itu akan senantiasa diminta. Kalau tidak kita penuhi, maka nanti akan dimintai bertanggung jawab. Janji itu hutang, maka nanti ya kalau tidak kita penuhi, kita akan ditagih nanti suatu saat. Apalagi janji kita kepada Allah. Setiap saat kita sholat, kita berjanji bahwa inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin. Betulkah kita hanya untuk Allah hidup mati kita? Tapi kalau tidak karena Allah, maka nanti akan ditanya di hadapan Allah ketika kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi juga janji kepada sesama manusia, kita harus tepati ketika kita berjanji. Maka ketika orang itu telah meneguhkan janjinya, maka harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka janji itu akan menjadi pertanggungjawaban nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima daripada ayat ini, ketika orang menginginkan untuk mendapatkan titel mabrur, maka hendaklah memiliki dimensi kesabaran dalam kehidupan ini. Wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra wa hinal ba's, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa sabar baik dalam keadaan dia lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Tetap kita harus sabar di dalam meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang itu senantiasa bersabar, maka ia akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dan kemakmuran. Tapi ketika sudah hilang kesabaran, maka jangan harap akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Sabar adalah kunci untuk kita senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang memiliki sifat sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Baik itu sabar dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar di dalam menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sabar ketika kita ditimpa musibah. Maka ketika kita sabar, musibah itu akan segera sirna. Allah akan ganti dengan kebahagiaan dan ketenteraman. Apalagi kemudian kita tingkatkan syukur kita kepada Allah. Antara sabar dan syukur hal yang tidak bisa kita pisahkan. Jika kita bersyukur, maka akan meningkat kesabaran kita kepada Allah.
maka syukuri apa yang ada, maka itu bukti kita sebagai orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Waj'alni syakura waj'alni sabura." Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa bersabar dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa zajar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatihil muqarrabin warḍallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat wa ya ghafirad dzunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaratin wa khudul man khadalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' wal fakhsha wal munkar والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.